Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Zidan Putra Pratomo. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan Internet Gateway, yang di dalamnya ada pengenalan Internet Gateway, konfigurasi Internet Gateway, dan konfigurasi lainnya. Oke, pertama-tama kita harus pahami dulu konsep Internet Gateway. Misal kita punya topologi seperti ini. Ini kita namakan ISP, tipenya bridge, ikonnya saya pilih cloud. Nah, kemudian bawahnya ada mikrotik. Misal saya namakan mikrotik 7.15.3. Ininya hapus, save. Nah, ini bawahnya lagi kita taruh PC. Nah, misal namanya PC 1, ikonnya seperti ini aja, save. Tambah satu PC lagi, saya namai PC 2, save. Nah, lalu kita hubungkan dari ISP ke mikrotik. Nah, ISP ini adalah sumber internetnya. Lalu dari mikrotik ke PC 1, header 2, oke, save. Sambungan lagi ke PC 2. Nah, oke. Nah, seperti ini topologinya. Jadi konsep dari gateway yaitu bagaimana internet dari ISP ini bisa di-sharing ke PC 1 dan PC 2 ya, agar PC 1 dan PC 2 bisa internetan. Jadi seperti itu. Jadi intinya konsep dari internet gateway, internet dari sumber internet ini atau ISP turun ke mikrotik, lalu dari mikrotik bisa di-share ke PC yang terhubung dari mikrotik ini. Nah, jadi nanti otomatis antara PC 1 atau PC yang terhubung ke mikrotik bisa internetan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tahapan-tahapan konfigurasi Internet Gateway. Nah, tahapan-tahapannya yaitu yang pertama ada konfigurasi WAN, yang kedua konfigurasi LAN, dan yang ketiga ada konfigurasi NAT. Nah, sekarang apa itu WAN? WAN adalah dari ISP atau sumber internet ini ke mikrotik, sedangkan LAN dari mikrotik ke PC kita yang terhubung ke mikrotik. Nah, jadi seperti itu tahapannya dari ISP ke mikrotik, yaitu konfigurasi WAN dengan cara konfigurasi IP agar mendapat IP dari ISP ke mikrotiknya. Nah, jadi itu tahapan-tahapannya. Oke, sekarang kita akan mencoba konfigurasi LAN. Nah, konfigurasi LAN ini memiliki dua cara, yaitu yang pertama DHCP client dan yang kedua manual. Nah, DHCP client ini artinya kita mendapat IP otomatis dari ISP atau sumber internetnya. Dan di DHCP client ini kita akan mendapat IP secara otomatis. Selanjutnya kita akan mendapat gateway, dan yang terakhir kita juga akan mendapat DNS. Nah, langsung saja untuk caranya.
Yang pertama, kita nyalakan dulu MikroTik-nya. Ini punya saya udah nyala. Lalu login. Tinggal saja ini passwordnya kosong. Nah, ini N saja. Oke, ini kita Ctrl C. Nah, ini oke, langsung saja. Jadi secara otomatis kita akan mendapat DHCP lainnya. Nah, untuk mengecek apakah DHCP lain itu udah masuk atau belum, kita bisa ketikkan IP/DHCP client print, enter. Nah, nih untuk enter 1 kita mendapat IP 10.0.137.41/24. Nah, jadi ini untuk DHCP lainnya. Nah, seperti yang saya omongkan tadi, untuk DHCP klien kita mendapat yang pertama IP address. Untuk mengeceknya IP address print. Nah, ini kita mendapat IP address 10.0.137.41/24. Nah, ini untuk header 1. Header 1 ini adalah header yang terhubung ke ISP nya atau sumber internetnya. Kemudian yang kedua kita mendapatkan gateway. Untuk mengeceknya kita ketikkan saja IP/route print, mantap. Nah, ini destination address. Lalu untuk yang 000 ini adalah gateway-nya. Nah, yang terakhir kita mendapat DNS. Untuk mengeceknya juga kita ketikkan IP/DNS lalu print, enter. Nah, ini dynamic servers. Kita mendapat 8.8.8.8. Nah, ini adalah tahapan konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Jadi seperti itu. Nah, misalkan jika IP DHCP server kalian tidak ada, misalnya seperti ini, ketikkan saja IP DHCP client. Di sini remove numbers. Nah, ini untuk menghapusnya. Nah, ini kita cek lagi IP. Nah, kita cek. Kita lihat sudah tidak ada. Kita cek addressnya juga. Nah, tidak ada. Kita cek gateway-nya, tidak ada. Nanti kita cek DNS-nya. Nah, web dynamic servernya sudah tidak ada. Nah, jika seperti ini, kita bisa ketikkan saja IP DHCP client add interface header 1. Nah, interface header 1 ini berarti header yang mengarah ke ISP nya atau sumber internetnya. Nah, kita klik enter. Kita cek lagi IP DHCP print. Nah, lihat sudah ada kembali. Cek lagi addressnya, sudah ada. Ini sudah ada. Gateway lalu DNS. Nah, seperti ini. Nah, misal kalian ingin mengecek apa aja yang ada di IP, tekan saja tab. Nah, ini semua yang ada di IP. Nah, jadi seperti itu konfigurasi WAN
dengan DHCP client. Jadi mikrotik kita mendapat IP otomatis dari ISP-nya atau sumber internetnya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi WAN secara manual. Nah, nanti kita juga akan mengkonfigurasi IP, gateway, dan DNS-nya juga. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Ketikkan perintah IP address add, kita menggunakan add, lalu address, misalnya kita menggunakan IP 10.0.167.200/24. Nah, kemudian tambahkan juga interface, yaitu header yang terhubung ke internet, itu header 1, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi route. Tekan saja perintah IP route add, lalu tambahkan gateway 8.8.8, maaf, gateway-nya 10.0.137.1. Nah, yang terakhir kita akan mengkonfigurasi DNS-nya. Tekan saja perintah IP DNS. Nah, konfigurasi DNS kita tidak menggunakan add, melainkan kita menggunakan set. Nah, coba kita tab dulu. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi servernya. Lalu ketikkan saja server. Ini yaitu 8.8.8.8, kemudian enter. Nah, oke, seperti itu untuk konfigurasinya. Kita cek apakah IP-nya sudah ada. IP address, kita cek IP addressnya terlebih dahulu. Oke, enter. Nah, ini IP sudah ada 10.0.137.200/24. Selanjutnya kita cek IP route-nya juga. Enter. Ini juga sudah ada 10.0.137.0/24. Lalu kita yang terakhir kita cek IP DNS-nya. DNS. Enter. Nah, di sini sudah ada di bagian server DNS-nya 8.8.8.8. Nah, jadi seperti itu konfigurasi WAN secara manual. Kita mendapat IP address, mendapat gateway, dan juga mendapat DNS-nya. Jadi seperti itu untuk konfigurasinya. Oke, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi WAN secara manual di terminal ini. Sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkan dari mikrotik Pinet Lab ini ke dalam Winbox. Nah, untuk caranya kita lihat saja dulu berapa IP yang kita dapatkan di Winbox, IP yang DHCP. Dengan saja perintah IP DHCP client print. Nah, ini kita dapat IP 10.0.137.96/24. Nah, berikutnya kita masuk ke command prompt untuk membuat jalannya. Command. Nah, di sini kita memilih yang run as administrator. Nah, di sini kita ketikkan saja perintah route add, lalu kita memasukkan IP dari mikrotik Pinet Lab kita. Nah, yang ini 10.0.137.96. Tapi yang kita masukkan adalah networknya yaitu 10.0.137.0. Lalu kita tambahkan subnet masknya. Karena ini prefixnya 24, maka subnet masknya yaitu
255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita juga memasukkan IP Pinet Lab kita. Nah, ini IP-nya bisa cek di sini. Nah, 192.168.1.107 kita ketikkan di sini. 192.168.1.107. Nah, seperti ini, lalu klik enter. Oke. Nah, untuk make sure kita coba ping dari laptop ke mikrotik Pinet Lab kita. IP-nya yaitu 10.0.137.90. 10.0.137.90. Nah, ini udah total ya, berarti udah terhubung. Nah, selanjutnya kita buka Winbox. Kalau belum ada Winbox, kalian bisa download di browser banyak. Nah, di sini kita masukkan IP dari Pinet Lab kita. IP-nya yaitu 10.137.90. Maaf, 10.0.137.96. Kemudian passwordnya admin, loginnya admin dan passwordnya kosong saja. Lalu klik enter. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita telah berhasil menghubungkan mikrotik Pinet Lab ke Winbox. Nah, di sini kita coba review sedikit konfigurasi WAN. Nah, kalau kita konfigurasi WAN di sini, kita mengetikkan perintah IP DHCP client print untuk melihat IP-nya. Nah, kalau di sini kita bisa klik tab IP di sini, lalu pilih yang DHCP client, klik. Nah, ini ya, sudah ada. Kita dapat IP 10.0.137.96. Nah, ini untuk menambah konfigurasi lagi, kalian bisa klik tanda plus yang ada di sini. Nah, lalu pilih ether yang ditentukan, lalu pilih apply, lalu oke. Nah, ini yang tanda min ini artinya untuk menghapus konfigurasi. Yang ini untuk mengenable atau mengaktifkan, yang ini untuk disable atau menonaktifkan. Nah, ini IP yang saya dapat yaitu 10.0.137.94. Saya juga dapat IP address di sini. Mana? Nah, ini. Nah, dapat IP address. Lalu DNS juga dapat 8.8.8.8. Nah, jadi seperti itu untuk review WAN dari Winbox, review konfigurasi WAN dari Winbox-nya. Oke, sebelumnya kita sudah mereview konfigurasi WAN dari Winbox, dan sekarang kita akan mencoba melakukan konfigurasi LAN menggunakan Winbox. Nah, untuk konfigurasi LAN ini kita akan membuat IP atau mengkonfigurasi IP. Dan yang kedua, kita juga akan membuat DHCP server. Nah, jadi DHCP client dengan DHCP server itu berbeda ya. Yang DHCP client itu artinya internet memberikan IP kepada mikrotik, sedangkan DHCP server itu mikrotik memberikan IP kepada yang terhubung ke mikrotik. Nah, contohnya ini yang terhubung ke mikrotik ada PC 1 dan PC 2. Nah, sekarang kita langsung saja ke konfigurasi LAN-nya. Pertama kita akan membuka Winbox-nya. Berikutnya kita memilih IP, lalu kita klik address, lalu klik tanda plus.
Nah, di sini kita misalkan menggunakan IP 10.10.10.1/24. Interface-nya kita pilih Ether yang terhubung ke PC 2, yaitu Ether 2. Nah, ini Ether 2. Apply. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian kita pilih opsi IP lagi, lalu kita klik DHCP server. Nah, di sini kita akan membuat DHCP servernya. Nah, untuk membuat DHCP server kita menggunakan database ini, melainkan memilih opsi DHCP setup. Kita klik, kita pilih yang ingin di DHCP kan, yaitu Ether 2. Next. Oke, ini sama, next. Keduanya sama, next. Nah, ini rentang IP-nya 2/254 karena ini menggunakan traffic 24 ya. Next, DNS-nya Google, next. Kalau pilih next. Oke. Nah, ini ya teman-teman, sudah ada. Nah, sekarang kita coba cek di PC 1 ini. Kita buka PC 1, apakah sudah bisa terhubung. Sebentar. Nah, ini kita menggunakan perintah show IP, enter. Nah, ini masih kosong ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan IP secara otomatis kita ketikkan saja perintah IP DHCP, lalu enter. Nah, jika ada tulisan DORA seperti ini, artinya sudah berhasil ya. Nah, ini kita sudah mendapat IP, yaitu 10.10.10.254. Kita coba cek menggunakan show IP, enter. Nah, ini sudah ada ya, kita dapat IP 10.10.10.254/24. Kemudian keduanya ada IP dari Mikrotik, lalu DNS-nya DNS 8.8.8.8. Nah, kemudian kita coba lakukan hal yang sama ke PC 2. Kita buat tanda terlebih dahulu. Ini networknya seperti itu. Nah, ini kita misal menggunakan IP 20.20.20.0. Nah, ini networknya ya. Play. Nah, kita buka Windows-nya lagi, kita pilih opsi IP lagi, pilih address, lalu pilih plus add. Kita menggunakan IP 20.20.20.1/24. kita pilih IP, pilih Ether 3 yang terhubung ke Mikrotik, pilih apply networknya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita pilih IP DHCP server, kita klik DHCP setup lagi. Nah, ini misal kalian ini ingin menonaktifkan, kita bisa klik tombol silang saja ini. Untuk mengaktifkannya lagi bisa klik tombol ini centang. Klik ini, pilih Ether 3, next. Next.
next. Ini rentang IP nya, next. Oke, ini sudah selesai. Kita coba ke Pinatrap nya lagi, konfigurasi divisi 2. Klik show IP. Nah, ini belum ada ya, ketikkan IP DHCP, enter. Nah, Ventura ya, dengan Ventura seperti ini maka sudah berhasil. Nah, ini sudah muncul IP nya. Kita klik show IP lagi. Nah, ini ya, kita sudah mendapat IP 20.20.20.24 dengan traffic 24. Gateway-nya adalah IP dari MikroTik-nya. Nah, sekarang kita coba tes ping apakah terhubung ping ke IP MikroTik, yaitu 20.20.20.1. Nah, ini sudah TL ya, tadi sudah terhubung. Ctrl C. Kita coba divisi 1 juga, tadi belum sempat ping. Ketikkan ping 10.10.10.1. Nah, ini adalah IP MikroTik yang Ether 2. Nah, ini juga sudah TL. Ctrl C. Nah, jadi seperti itu konfigurasi LAN dan DHCP servernya. Jadi konfigurasi LAN itu di dalamnya ada konfigurasi IP dan DHCP server. Jadi seperti itu. Ini kita sudah mengkonfigurasi WAN, selanjutnya kita sudah mengkonfigurasi LAN, dan sekarang kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi NAT. Nah, sebelum mengkonfigurasi, kita pahami dulu tentang konsep NAT. NAT adalah Network Address Translation, yang artinya IP address atau alamat yang akan diterjemah. Nah, NAT ini terkait dengan IP private dan IP public. Nah, MikroTik ke PC dari Ether 2 Ether 3 ini adalah IP privat. Nah, ini IP privat berarti dari MikroTik atau dari Ether 2 Ether 3 ke PC 1 dan PC 2 itu adalah IP private. Dan yang sedangkan IP public itu dari internet ke MikroTik dari Ether 1 itu adalah IP public. Nah, jadi konsep NAT yaitu mentranslate IP private menjadi IP public. Ini sebagai contoh, misal kita akan ping ke 8.8.8.8.8. Nah, shortnya kita menggunakan IP 10.10.10.0/24 dan destinationnya adalah 8.8.8.8. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini sebagai contoh IP 10.10.10. Maaf, ini salah ya. Ini seharusnya 24. Benar. Nah, ini IP PC 1. Nah, jadi IP 10.10.10.254 ini adalah IP private dan destinationnya yaitu IP ke Google. Nah, jadi misalnya PC 1
ingin mengeping ke internet betul 8.8.8.8, dan nanti paket akan dikirim dari PC1 ke Mikrotik, lalu Mikrotik akan mengarahkannya ke internet, dan nanti internet akan membaca bahwa yang mengeping atau mengirim paket itu asalnya dari IP private, dan itu akan ditolak. Nah, jadi nanti akan ditransfer seperti ini. Nah, nanti saat kita mengkonfigurasi NAT, nanti akan ditranslate menjadi seperti ini. Ini akan menjadi IP public supaya bisa diterima oleh internet. Nah, jadi seperti itulah konsep NAT atau Network Address Translation. Jadi NAT akan mentranslate IP private, lalu akan menerjemahkannya atau mentranslate ke IP public agar bisa diterima oleh internet. Jadi seperti itu. Oke, setelah memahami konsep NAT, selanjutnya kita akan mencoba langsung untuk konfigurasi NAT-nya. Nah, nantinya akan ditranslate antara source-nya saja. Nah, kita akan menggunakan SSRC NAT karena yang akan kita translate itu hanya source-nya saja. Nanti ini adalah IP private yang akan ditranslate menjadi IP public. Nah, seperti itu. Kita cek dulu di PC1 ping benar. Ping 8.8.8.8. Nah, belum bisa terkonek ya karena kita belum konfigurasi NAT-nya. Kita coba di PC2 juga ping 8.8. Nah, belum terkoneksi. Langsung saja untuk konfigurasinya, buka Winbox, pergi ke IP, lalu pilih Firewall. Nah, lalu kita akan menambahkan konfigurasi NAT di sini. Klik tombol plus yang ada di kiri atas. Nah, ini ada chain di bagian general, ada chain. Nah, di sini kita pilih SRC NAT karena yang akan kita translate itu hanya source-nya saja. Kemudian kita pilih out interface-nya juga, kita pilih Ether 1, Ether yang terhubung ke internet. Nah, kemudian kita beralih ke type action. Nah, di action ini ada banyak pilihan. Yang akan kita pilih adalah masquerade. Nah, masquerade ini adalah mentranslate banyak IP private menjadi IP public. Nah, contohnya di sini PC1 dan PC2 adalah IP private. Nah, saat mengirim paket ke internet dan masuk ke Ether 1 dulu, nah di Ether 1 itu nanti akan diubah menjadi IP public dari IP private. Nah, selanjutnya balik lagi ke sini. Setelah diganti seperti ini SSC NAT, ini Ether 1, actionnya masquerade. Nah, apply, lalu oke. Nah, seperti ini untuk konfigurasi NAT-nya. Sekarang kita coba tes ping PC1 ping 8.8.8.8. Nah, lihat sudah bisa ya teman-teman. Kita coba di PC2 juga ping 8.8.8.8. Nah, PC2 juga bisa. Nah, jadi seperti itulah konfigurasi NAT pada Mikrotik yang mentranslate IP private menjadi IP public. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT hanya untuk user tertentu. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu PC lagi, yaitu PC3 dengan IP 30.30.30.254. Nah, nanti kita akan konfigurasi hanya IP1 yang bisa connect ke internet, selainnya tidak bisa. Itu PC3 dan PC2 tidak bisa connect ke internet. Nah, sebelumnya ini sudah connect internet semua ya. PC1 sudah connect internet.
PC 2 juga sudah internet, dan PC 3 juga sudah connect ke internet. Untuk konfigurasinya kita buka Winbox. Nah, ini kita buka edit. Nah, di bawah chain ada src address. Ini kita isikan dengan IP PC 1 10.10.10.254. Nah, ini ya. Lalu apply. Oke. Nah, ini artinya hanya PC 1 yang bisa connect ke internet, selainnya tidak bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba cek. PC 1 pin 8888 enter. Nah, ini PC 1 bisa ya. Lalu PC 2 ini seharusnya sudah tidak bisa karena sudah dikonfig. Nah, lihat time on tidak bisa. Lalu PC 3, nah PC 3 juga bisa tidak bisa. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasinya. Hanya menambahkan search addressnya di bawah sini, menambahkan dengan IP PC yang ingin dikonekkan ke internet saja. Nah, kalian bisa lihat di samping src address ada kotak kecil. Jika kita tekan atau klik, nah, nanti akan muncul tanda seru seperti ini, yang artinya jika ini aktif maka IP dengan 10.10.10.254 tidak bisa connect ke internet. Nah, lainnya bisa. Nah, jadi seperti itu. Selain IP 10.10.10.254 itu bisa ping ke internet. Nah, coba kita apply. Oke, nah, seharusnya kalau seperti ini PC 1 tidak bisa connect ke internet. Nah, kita coba ke PC 3 ping 8.8.8. Nah, lihat udah bisa ya. Lalu PC 2 ping 8. Nah, sudah bisa. Nah, di PC 1 ini seharusnya sudah tidak bisa karena sudah dikonfig. Nah, lihat sudah tidak bisa karena sudah dikonfig seperti ini. Nah, jadi seperti itu konfigurasi NAT hanya untuk user tertentu. Oke, cukup sekian video terkait materi internet gateway-nya. Yang dari awal kita sudah melakukan tahapan konfigurasi internet gateway, yaitu konfigurasi WAN yang di dalamnya ada DHCP client dan manual, kemudian konfigurasi LAN yang di dalamnya ada konfigurasi IP dan DHCP server, dan yang terakhir ada konfigurasi NAT atau Network Address Translation yang membentuk topologi seperti ini. Nah, cukup sekian untuk videonya. Saya Didas dan Putra Patomo. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.